an amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidina zahirin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu Dewan Juri, Bapak, Ibu, guru, serta teman-teman yang kami banggakan. Burung camar, burung cemani, mabur ngulon nemplok ning sawah. Perkenalkan nama saya Roni, orangnya ganteng dari Anuria. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dia yang telah memberikan nikmat kepada manusia, para hambanya, nikmat yang tak pernah putus. Di antara nikmat itu ialah nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan kepada kita. Maha suci Allah yang dengan kasih sayangnya telah menciptakan manusia melewati gelapnya rahimnya seorang ibu sebagai bukti bahwa dia maha tahu. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada tauladan, uswah dan anutan kita Rasulullah SAW yang telah membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang muslim diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Bapak, ibu, orang tua itu adalah wakil dari Allah di muka bumi ini. Kedudukan orang tua itu sungguh sangatlah penting, sehingga kita harus menghormati kedua orang tua kita. Hal ini bisa kita lihat dari hadis yang berbunyi, ridhallahi fi ridha walidain wasukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Jika ada seorang anak yang durhaka kepada ibu, bapaknya tidak akan menerima ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua adalah yang sangat berpengaruh sebagai kunci suksesnya seorang anak. Rasulullah SAW bersabda, doa orang tua untuk anaknya sama seperti doa Nabi terhadap umatnya. Dalam buku Dahsyat Ridho Orang Tua oleh Syamsul Hamid disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, dia celaka, dia celaka. Salah seorang sahabat bertanya, siapa yang celaka wahai ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang mendapati salah satu dari keduanya dalam usia lanjut, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan merawat orang tuanya sebaik-baiknya. Berkaca pada kisah Alqamah. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang pria bernama Alqamah. Pada masa hidupnya, Alqamah telah melupakan ibunya sejak menikah dan lebih mengutamakan istrinya. Na'udzubillahi min zalik, ketika syakaratul maut, ia sulit mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mencari kayu bakar dan membakar Alqamah. Namun kehebatan seorang ibu begitu dahsyat, memaafkan Alqamah, dan Alqamah pun bisa dapat mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Wahai ya Rasulullah, lalu bagaimana jika kita sudah tidak punya ibu, bapak lagi? Apakah yang harus dilakukan? Tanya sahabat. Rasulullah SAW menjelaskan, hendaklah ia bersedekah untuk keduanya dengan menjamu makan, membacakan Al-Quran, atau mendoakan mereka. Apabila hal itu ditinggalkannya, maka ia telah durhaka. Barang siapa yang durhaka kepada ibu, bapaknya, maka dia telah berbuat maksiat. Pada surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Baginda Rasul juga berkata kepada sahabat, Ala unabbiukum bi'abadil kabair, maukah tunjukkan kepadamu apa dosa terbesar itu? Sahabat pun menjawab, wala ya Rasulullah, tentu saja aku mau ya Rasulullah.
al-israfu billah wa uququl walidain. Dosa terbesar itu adalah menyekutukan Allah dan menyakiti kedua orang tua. Adanya kita di dunia sebab lantaran kedua orang tua kita. Ada mantan presiden, ada mantan gubernur, ada mantan camat, RT, RW, dan ada juga yang namanya mantan kekasih. Tetapi tidak akan ada yang namanya mantan orang tua. Seburuk-buruknya anak, orang tua tetaplah menjadi orang tua. Ibu kita mengandung selama 9 bulan. 1 sampai 4 bulan. Oahoe, mangan ora enak, turu ora lali, mambu keret bapane ya muntah-muntah, mambu wangi-wangi ya muntah-muntah. Umur 4 sampai 6 bulan, poyoke mulai pegel, tidur miring kiri salah, miring kanan salah. Umur 7 sampai 9 bulan, utangnya mulai abot, pegel-pegel, napasnya ngos-ngosan. Seperti inilah perjuangan ibu ketika mengandung kita. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. I think enough. Thanks for attention and see you later. Wawafiq illa qamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.